الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروا الله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Subhanallahul-Azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di detik ini, saat ini, kita masih diberikan kemudahan, kelancaran untuk bisa menjalankan rangkaian kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah terbaik kita, yang tentunya sangat-sangat kita nantikan. Dengan ittiba kita kepada beliau, kita pun bisa mendapatkan syafaat, dan syukur-syukur kita bisa bertetangga nanti di surga terbaik, di surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali di setiap khutbah Jumat, khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi serta kepada seluruh jemaah yang hadir. Marilah sungguh-sungguh, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh pula kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah tanpa terkecuali, dan kita benar-benar meninggalkan larangan-larangannya. Berbicara kaitannya dengan takwa, tidak lepas pula dengan bagaimana kita terus untuk memperbaiki salah satu amal ibadah utama kita, yakni ibadah sholat kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh ketahuilah bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban saja, tapi bagian dari karunia, bagian dari anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk solusi hadirnya penenang jiwa kita, penjernih hati kita, dan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Ketika di era saat ini banyak yang sedang dilanda stres, dilanda resah, dilanda gelisah, Allah berikan solusi. Salah satunya lewat kunci terbaik, yakni dengan sungguh-sungguh kita meraih fadilah keutamaan dari sholat-sholat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, dan sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Insyaallah, dari firman Allah ini, kunci ketenangan dan solusi dari persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi tidak lain tidak bukan adalah salah satunya dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari solusi di luar sana, tapi justru solusi itu sangat dekat, yakni dengan kita kembali untuk mendekat kepada Rabb kita, untuk kembali menjaga konektivitas, keterhubungan kita, ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat kita. Sholat ini bermakna terhubung. Maka kerap kali kita mendengar sholat itu juga silah,
silah digabungkan dengan rahmat, maka namanya silaturahmi, menghubungkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sholat pula inilah kunci keterhubungan kita kepada sang pemilik solusi, sang pemilik dari segala kunci jawaban atas segala persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, lewat wasilah sholat ini pula lah tempat berlabuhnya jiwa kita yang mungkin kerap kali kondisi naik turun, kita menghadapi yang namanya gelisah, deg-degan, tidak tenang saat menjalani ujian kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Waju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, dijadikan penyejuk mataku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Penentram jiwanya melalui apa? Fis shalah, yang didapati di dalam sholat. Maka ketika Nabi SAW pernah gelisah pula, beliau tidak lari keluar sana, tapi justru kembali untuk senantiasa memperbaiki di atas sajadahnya, kembali untuk memperbaiki posisi sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam setiap sujud baginda Nabi SAW menemukan sakinah, menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh harta, tidak bisa diberikan oleh kedudukan ataupun makhluk sekalipun. Karena dalam sholat ini kita menghadap langsung dengan Allah. Dan kembali setiap kali adzan berkumandang, kita kerap kali mendengar seruan untuk kita menuju tempat sholat. Hayya 'alas sholat. Maka hayya 'alas sholat ini sangat dekat pula dengan hadirnya buah dari sholat itu sendiri, yakni hayya 'alal falah. Kita menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Kalaulah kita makan sehari mungkin 3 kali, kita mandi 2 kali, tapi Allah panggil kita untuk menuju kebahagiaan lebih dari itu, yakni 5 kali dalam sehari. Apa ini makna falah? Falah ini pula para ulama menyebutnya, falah itu kebahagiaan yang hakiki itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya fauz atau faz, atau mungkin kita pernah mengenal saudara kita, teman kita namanya faiz, faizin. Maknanya adalah kesuksesan, kemenangan, kesuksesan, pencapaian yang luar biasa, tapi belum diiringi dengan yang namanya ketenangan hati. Maka pelengkap dari faiz ini dalam falah ini disebut dengan namanya farah atau farhan, atau mungkin kita pernah mendengar nama farhan, orang yang diharapkan benar-benar bahagia hatinya, tenang sesungguhnya. Maka gabungan dari faz, gabungan dari fauz inilah bersama dengan farhah, bersama dengan farhan, inilah disebut dengan falah. Maka sholat inilah awal untuk menghadirkan diri kita sungguh-sungguh merasakan kesuksesan yang hakiki dunia dan akhirat kita. Bahkan di dalam sholat ini pula, saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, hambaku telah memujiku. Ternyata Allah langsung menjawab dari rangkaian setiap kata, setiap ayat yang kita bacakan. Maka bayangkan, setiap kali kita sholat, Allah merespon bacaan kita. Maka bagaimana mungkin hati masih gelisah bila kita sadar sedang langsung menghadap di hadapan Allah, sang pemilik solusi atas segala persoalan hidup kita. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sholat ini pula lah solusi dari setiap persoalan hidup kita. Dalam berbagai riwayat, ketika Nabi SAW menghadapi beban dakwah yang luar biasa, beliau pernah dihina, beliau pernah diusir, dicaci, disakiti, bahkan hendak dibunuh. Namun setiap kali kesedihan itu datang, beliau justru memanggil sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah hati ini, raga ini, jiwa ini bis shalah, dengan shalah. Maka perhatikan, ketika Rasul tidak menjadikan sholat sebagai beban, tapi justru sholat inilah sebagai istirahat bagi hati. Para sahabat pun meneladani hal ini, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Umar bin Khattab berkata, seseorang seringkali dirundung persoalan dunia, lalu ia sholat 2 rakaat dan Allah pun mencukupinya. Masya Allah. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan sungguh-sungguh kita memperbaiki sholat ini pula lah pembersih dosa dan mengangkat derajat kita. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum
Bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai yang tasilu fi kulli yaumi khamsan, dan ia mandi di sana 5 kali setiap hari? Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada kotoran yang tersisa padanya? Masya Allah. Jadi bayangkan ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai dan dia sehari itu mandi setidaknya minimal 5 kali sehari, maka masihkah ada kotoran yang menempel pada badan si orang tersebut? Maka para sahabat pun menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa ya Nabi. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, beliau bersabda, fadzalika mislu sholawatil khamsi, demikianlah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, yang khullahu bihal khotoya, Allah pun menghapus dosa-dosa dengan sholat itu. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, insyaallah sahih sekali. Maka sholat 5 waktu itu ibarat sungai yang mengalir di depan rumah kita. Siapa yang mandi 5 kali sehari tentu tubuhnya bersih. Begitu pula dengan sholat kita. Ketika kita sungguh-sungguh terus meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, maka Allah pun akan membersihkan hati kita dari noda-noda dosa dan juga persoalan-persoalan duniawi kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, as-sholatu nurun, sholat itu juga menjadi cahaya. Cahaya ini bukan hanya di akhirat, tapi juga Allah limpahkan di dunia. Bisa berwujud cahaya ketenangan, cahaya hudan, cahaya petunjuk, cahaya taufik, cahaya hadirnya pertolongan kepada kita, kekuatan kita untuk menghadapi persoalan hidup ini. Maka semakin sering kita memperbaiki sholat kita, maka semakin terang pula kondisi hati kita, karena cahayanya langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini pula lah penolong yang sesungguh-sungguhnya, yang hakiki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sungguh manusia itu diciptakan dengan sifat penuh dengan keluh kesah. Seperti yang seringkali kita hadapi, kita mudah sekali untuk mengeluh, mudah sekali kita untuk sambat, untuk protes. Illal musallin, kecuali orang-orang yang membentengi dirinya dengan sungguh-sungguh mendirikan sholat. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan ayat 22. Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa penawar dari kegelisahan kita, keluh kesah kita adalah tidak lain tidak bukan adalah sholat kita. Maka siapa yang menjaga benar-benar sholatnya, Allah pun akan menjaganya dari kerapuhan batin dan kebingungan hidup kita. Maka dalam kitab Madarijus Shalihin, Imam Ibnu Qayyim berwasiat, jika engkau ingin mengetahui sejauh mana hubunganmu dengan Allah, maka lihatlah bagaimana keadaan sholatmu. Dan tidak ada sesuatu pun yang lebih menenangkan hati, melapangkan dada, dan menenangkan jiwa kita daripada sholat. Maka mari kita renungkan berapa banyak persoalan hidup yang belum kita bawa ke dalam sujud kita. Kita sering justru sharing, berbagi, bercerita persoalan hidup kita kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia yang lain, tapi kita tidak ingat untuk menyerahkan, mengadukannya kepada Allah dalam sholat. Padahal Allah lah benar-benar solusi dari setiap persoalan hidup kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh meresapi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Rabb kami ini beribadah, dan hanya kepadamu lah kami ini mohon pertolongan. Sembari kita lepaskan segala bentuk persoalan hidup kita, maka disitulah Allah hadirkan solusi, jawaban dari segala persoalan hidup kita. Jadi sungguh mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi menjadi pertemuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini bukan hanya gerakan, tapi sungguh-sungguh sebagai penyembuh batin kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh menjaganya dengan benar-benar, maka Allah pun juga akan menjaga perilaku kita, rezeki kita, dan juga hati kita. Maka saya doakan semoga kita semuanya dihadirkan kekuatan, kemudahan untuk bisa menjalankan kewajiban utama ini, yakni sungguh-sungguh untuk bisa sholat dengan penuh khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan salah satu nantinya dalam penimbangan dalam yaumul mizan keselamatan kita untuk menuju surganya Allah dengan sungguh-sungguh, dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيء والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.